Hello everybody, balik lagi dengan gua Hildan. Di video kali ini kita ada di segmen bahas atasan. Yang kali ini kita akan ngebahas 5 jenis topi yang wajib kalian punya kalau kalian pengen tampil keren. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita bahas topi yang pertama. Oke, kita mulai topi yang pertama. Topi yang pertama ini ialah trucker hat. Nah, trucker hat ini identiknya atau cirinya itu di bagian belakang ada seperti kayak jaring gini ya. Nah, kemudian di bagian depan itu cirinya ada motif, entah itu sablon atau bordir. Nah, kayak gini contohnya. Tracker head ini fungsinya ada banyak. Yang pertama, karena ketika kita memakai topi ini, itu nggak akan ngerasa panas. Karena di bagian belakang ini ada kayak jaring, jadi sirkulasi udara itu lumayan baik lah untuk keluar masuknya. Jadi kulit kepala kita itu nggak kepanasan. Yang kedua, menurut saya tampilan ketika kita memakai tracker head ini kesannya itu seperti retro atau vintage style kayak gitu-gitulah. Atau style-style para pekerja juga workwear ya cukup keren. Di tahun 2022 ini tracker head cukup banyak peminatnya. Salah satu brand yang ciri khasnya menjual tracker head ialah Crumheart. Nah, seperti ini. Dan di Indonesia, motif seperti tracker head yang ada di Crumheart ini, itu banyak yang istilahnya memodifikasi kembali. Dan untuk beberapa brand yang membuat tracker head yang hampir mirip dengan Crumheart ini ialah Tank Insomnia, yang terbaru Thunderbird, kemudian Gozelle. Yang saya tahu sih cuma 3 itu aja. Untuk yang lain ya saya belum tahu. Oke, gitu aja dari topi yang pertama. Kali ini kita akan bahas topi yang kedua. Ini dia topi yang kedua. Topi yang kedua ini dinamakan polo cap. Nah, polo cap ini juga banyak banget yang pakai, mulai dari usia balita sampai usia yang sudah lanjut usia. Karena topi yang seperti ini itu untuk sehari-hari, untuk daily juga enak, dan kesannya juga rapi, ya cukup bagus lah. Karena bahannya juga ini cukup dingin, biasanya memakai bahan katun kayak kanvas seperti ini. Nah, cirinya biasanya di bagian belakang ini bisa di-adjust kayak gini ya. Nah, di bagian sini. Oke. Kemudian di bagian depan itu biasanya ada lekukan gini. Visornya itu ada lekukan. Untuk polo cap ini di brand lokal juga banyak banget yang produksi, entah itu mulai bahan dari cotton twill, dari bahan corduroy, itu juga banyak banget. Yang paling saya suka itu berasal dari Familias, kemudian Insurgent, kemudian juga dari Poison. Itu topinya mantap-mantap. Nggak lupa juga Live Folk. Nah, itu juga topinya mantap banget. Bahannya juga premium juga. Oke, segitu aja untuk bahas polo cap-nya. Kita akan bahas topi yang ketiga. Nah, ini topi yang ketiga yang menurut saya membuat kalian akan jadi keren. Ini ialah Benny Head. Nah, Benny Head ini bahannya knit atau rajut. Menurut saya, topi ini ketika dipakai juga nyaman banget. Untuk kalian yang rambutnya panjang, biar nggak terlalu ke depan kena mata gitu, Benny Head adalah solusinya. Ini menurut saya pribadi, karena dulu saya juga pernah panjang rambutnya, jadi ganggu banget. Saya pakein Benny Head, itu udah nyaman banget sih. Dan juga Benny Head ini cukup ringan ketika dipakai, nggak gerah juga. Karena bahan knit ini, nah ini tuh ada kayak rongga-rongga gitu. Karena kan memang bahannya rajut gitu ya, jadi memang ada kayak rongga-rongga. Jadi membuat kulit kepala kita juga nggak panas. Untuk Benny Head sendiri, dari brand lokal juga banyak banget. Semua rata-rata juga memproduksi Benny Head ini. Yang saya suka itu dari brand Berak. Dan brand ini untuk bahan Benny Head-nya itu premium banget. Jadi nggak gampang keluar gitu
untuk pola-pola jahitannya, atau apa ya istilahnya ya, eh, kalau bahasa Jawanya sih jerubul. Nah, nggak jerubul gitu, jadi masih padat, mantap gitulah. Oke, segitu aja untuk penny headnya. Langsung saja kita ke topi yang keempat. Oke, topi yang keempat ini saya gabung ya, karena menurut saya jenis topi ini hampir-hampir sama, yaitu snapback, topi lidah pendek, kemudian five panel. Nah, saya di sini mencontohkan five panel. Five panel itu seperti ini. Ciri khasnya dari keempat topi ini itu biasanya visornya itu lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini kan five panel. Kenapa disebut five panel? Karena ini sudutnya itu ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudut di bagian depan. Terus sampai muter ke belakang, gini. Nah, gini. Oke, biasanya juga di bagian belakang itu bisa di-adjust, tapi ini adjustnya juga enak banget sih. Oke, gini aja. Untuk topi 5 panel ini. Menurut saya ketika kita memakai topi 5 panel ini kesannya itu terlihat keren. Menurut saya sendiri sih terlihat keren, rapi juga. Kemudian apa ya kesannya ya? Jadi karena anak skate sering juga pakai 5 panel ini. Yang saya sukai dari brand lokal kalau untuk 5 panel ini ialah dari Jimmy Martin, kemudian dari Bosca. Nah, dari Bosca ini karena bahannya corduroy, tentunya bagus banget. Five panel ini menurut saya ya cocoknya itu bahannya corduroy emang. Jadi looknya itu kayak garang banget, jadi cakep banget. Seperti itulah kira-kira untuk jenis topi yang keempat ini. Nah, kalau untuk snapback, saya sih 4 tahun ke belakang ini snapback kurang kayak diterima gitu. Ya nggak tahu sih karena di kota saya sendiri pemakainya juga agak berkurang. Kalau 4 tahun yang kemarin itu banyak banget yang pakai. Jadi untuk sekarang ya kurang aja lah. Nah, ini dia topi lidah pendek. Yang dimaksud topi lidah pendek ialah karena visornya ini hitungannya kayak setengah gitu ya. Jadi kayak kecil banget. Nah, kecil kayak gini. Oke, ya sama aja sih. Di bagian depan itu biasanya ada bordir atau biasanya sablon juga ada. Terus di bagian belakang itu kayak ada gini. Bisa di-adjust untuk ukurannya juga sama aja. Menurut saya ketika kita memakai topi lidah pendek atau topi visor setengah ini, itu kesannya kayak retro style, kemudian vintage style. Karena menurut saya topi ini ya emang dari dulu udah ada. Jadi kesannya kayak rapi gitu aja sih. Jadi menurut saya kalian harus pakai kemeja kotak-kotak atau garis-garis itu rapi banget ketika memakai topi visor setengah ini. Oke, segitu aja untuk topi yang keempat. Topi yang keempat ini ada snapback, kemudian 5 panel, lalu visor setengah. Oke, kita bahas topi yang kelima. Topi yang kelima ini sorry banget, gua belum punya juga. Topi ini ialah bucket hat. Untuk kalian juga menurut saya cocok banget ketika dipakai untuk outdoor apalagi. Dan tipe bucket hat ini saya bagi jadi 2. Ada bucket hat yang biasa aja, yang polos gitu. Kemudian yang kedua adalah jungle hat. Nah, dari kedua ini pasti para pelaku adventure pasti kalian juga punya salah satunya. Dan untuk jungle hat ini fungsinya juga ada banyak. Yang pertama ya selain untuk melindungi wajah kita dari sinar matahari, itu menjaga rambut kita juga dari sinar matahari. Karena kalau rambut sering kena sinar matahari ketika kita mendaki atau kita main-main ke bukit, itu akan jadi merah atau rusak nanti ya, atau kering lah untuk ke rambut kita. Nah, untuk bucket hat dari brand lokal ini juga cukup banyak, tapi yang saya soroti itu adalah dari brand Reckless. Nah, brand Reckless ini juga ada jungle hat juga. Jadi kalian langsung saja check out di brand ini. Karena penting juga untuk kalian para pecinta alam lah. Untuk main-main atau sekedar mancing juga bisa. Untuk bahannya sendiri, bucket hat ini biasanya bahan cotton twill,
jarang sih untuk bahan yang lain juga, kebanyakan juga bahan cotton twill. Tapi khusus untuk jungle head saya pernah menjumpai juga bahannya ialah polyester, karena fungsinya untuk menahan air lah, seperti itu. Oke, segitu aja kita bahas dari bucket hat ini. Untuk styling dari keempat topi ini langsung saja di part selanjutnya. Let's go! Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kemudian untuk brand lokal yang saya sebutkan tadi, saya taruh link di deskripsi. Kalian bisa klik dan bisa order. Dan kalian bisa juga rasakan sendiri. Brand lokal juga bagus. Tetap dukung brand lokal. Saya Hildan. Peace.